Antrean panjang ratusan kendaraan dan truk mengisi BBM solar ini terjadi sepanjang hari di sejumlah SPBU di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Beberapa sopir truk bahkan harus rela bermalam di kendaraan demi mendapatkan solar. Kondisi ini sudah terjadi dalam 2 pekan terakhir dan belum ada solusinya. PJ Gubernur Sulawesi Selatan menginstruksikan tim pengendali inflasi daerah untuk menyelidiki penyebab kelangkaan BBM. Ya, BBM, saya pantau beberapa SPBU khususnya di Bone itu terkendala waktu antrian panjang sampai bermalam itu terkena masyarakat. Ini ada apa? Besok saya nanti bersama tim pelasi provinsi akan mengecek langsung ke Pertamina. Kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan diharapkan bisa terselesaikan sebelum meningkatnya perjalanan penumpang antar kota saat libur Natal dan Tahun Baru. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Wanita muda ini mewakili puluhan orang korban penipuan mendatangi SPKT Polres Sukabumi Kota untuk melapor. Korban ditipu dengan modus arisan dan investasi bodong hingga ratusan juta rupiah. Dalam laporannya, korban membawa sejumlah barang bukti berupa setoran transfer uang pada pelaku. Dalam aksinya, korban diiming-imingi keuntungan 30% setiap bulannya. Para korban setiap bulan menyetorkan uang dengan nominal yang bervariasi. Seorang korban bahkan mengaku telah menyetorkan uang 31 juta rupiah, sempat menerima keuntungan 7 juta rupiah, namun sejak Oktober keuntungan tak pernah diterimanya lagi. Setoran arisannya kalau saya dari awal tahun, kalau member yang lain ada yang dari 7 tahun yang lalu. Ya, banyak yang nyimpen di admin arisan ini karena ketika dimulai arisannya kan dari 7 tahun yang lalu itu merasa aman, lancar-lancar aja, makanya pada nyimpen dana talang pada besar gitu. Ternyata di bulan Oktober ini. Para korban telah berupaya mendatangi rumah terlapor untuk meminta pertanggungjawaban. Korban berharap polisi bisa memproses kasus ini dan kerugian mereka bisa dikembalikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menggelandang JP, 59 tahun, karena tega melakukan aksi pencabulan terhadap RL, 17 tahun, di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ironisnya, tersangka merupakan teman kerja orang tua korban. Hasil pemeriksaan, tersangka melakukan aksinya saat korban pulang sekolah dan menawarkan untuk mengantar ke rumah. Saat di dalam mobil, tersangka pun melancarkan aksi bejatnya. Tadi diduga tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali dan dilakukan di dalam mobil. Usai mengumpulkan bukti-bukti dan dikuatkan dengan hasil visum, polisi menangkap tersangka di rumahnya tanpa ada perlawanan. Guna penyelidikan, tersangka kini masih dalam pemeriksaan di Satreskrim Unit PPA Polresta Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Wanita ini tergeletak tak berjawa di jalan lintas antar Kabupaten Merangin, Jambi, usai menjadi korban penikaman. Pelakunya tak lain adalah ayah tirinya, Slamet, 53 tahun, warga desa Beteng, Kecamatan Sungai Manau. Peristiwa terjadi pada Jumat lalu saat korban sedang berboncengan motor dengan ibunya. Pelaku yang sakit hati karena ajakan rujukan ditolak menikam mantan istrinya di atas motor. Anak tirinya yang berusaha membantu ibunya juga tak luput dari tikaman pelaku hingga akhirnya tewas di tempat. Sementara mantan istri pelaku tersebut dalam kondisi kritis dan dirawat di RSUD Kolonel Abun Jadi Bangko. Pelaku yang sempat kabur ke Sarolangun pun ditangkap polisi. Korban ada 2. Salah satunya yaitu anaknya yang bernama Iswati. Dalam keadaan meninggal dunia di tempat akibat ditusuk. Selanjutnya untuk ibunya atas nama Siti Rohna mengalami luka berat di bagian pinggang yang saat sekarang ini dirawat di rumah sakit. Pelaku kini ditahan di Polres Merangin untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Merangin, Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Jenazah HZ, balita berusia 3 tahun yang dianiaya pacar tantenya, kini terbujur kaku di ruang transit jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban HZ meninggal dunia setelah 1 minggu menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara ayah kandung yang menemani korban berharap pelaku penyiksaan terhadap anaknya dihukum seberat-beratnya. Dirinya merasa ditipu tante korban saat menanyakan kondisi anaknya yang dititipkan.
Hukuman seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Penyiksaannya udah terlalu lama, udah sampai mati, anak kecil lagi. Gimana kalau anak kecil dibikin gitu? Kini jasad HZ masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan rencananya akan dimakamkan oleh keluarga di Bengkulu. Sementara itu, Kepolisian Metro Jakarta Utara mengungkap hasil otopsi jenazah bocah Malang yang tewas di tangan ayah kandungnya sendiri beberapa hari lalu. Penyebab tewasnya bocah 11 tahun itu karena mengalami patah bagian tulang tengkorak yang mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Penyebab kematiannya adalah akibat kekerasan tumpul pada dahi kiri serta mengakibatkan pendarahan. Polisi pun telah menetapkan Usmanto sebagai tersangka. Saat ini pelaku pun telah ditahan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang balita dievakuasi petugas BPBD Kota Bogor ke klinik setempat usai ditemukan hanyut di saluran air di belakang rumahnya di Kampung Parung Banteng, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Mengetahui kejadian, sang ibu yang syok menemani korban guna mendapatkan pertolongan medis, namun sayang nyawa korban tak dapat tertolong. Jenazah korban langsung disemayamkan di rumah duka. Kesedihan menyelimuti keluarga korban melihat anak kesayangannya terbujur kaku. Diduga sebelum hanyut, korban tengah bermain bersama temannya hingga terpleset ke saluran air berarus cukup deras. Diketahui saat kejadian ibu korban tengah memasak hingga korban lepas dari pantauannya. Orang tuanya lagi masak, anak-anaknya bermain di saluran air dan terbawa arus sungai. 1 kilometer dari titik awal jatuh sampai ke sana sudah kita upayain dibawa ke klinik untuk pemeriksaan, dan ternyata anak tersebut tidak bisa tertolong atau meninggal dunia. Usai dimandikan, jenazah korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU setempat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda masih terus bererupsi. Berdasarkan data PVMBG, sejak beberapa hari terakhir, abu vulkanik akibat letusan Gunung Anak Krakatau mencapai ketinggian 1.000 meter. Dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang menimpa warga desa Tejang, Pulau Sebesi menjadi perhatian aparat kepolisian Lampung Selatan. Anggota Polres Lampung Selatan memberikan bantuan sebanyak 1.500 masker dan 150 buah face shield serta memberikan pelayanan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan sebagian warga yang mengalami gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan juga sakit mata diduga akibat terkena abu vulkanik pasca erupsi. Sekilas sih memang debu-debu abu ini masih bisa terasa ya, bahkan tidak hanya di Pulau Sebesi, di Kalianda pun ya, dikarenakan pergeseran angin ya, juga kalau pagi kita bersih-bersih rumah itu masih ada sisa-sisa abu ya. Ini juga perlu diantisipasi ke depannya warga untuk bisa terus mengantisipasi terkait letupan erupsi. Ada masker nih. Warga yang merasakan dampak dari abu vulkanik pasca erupsi ini bersyukur atas bantuan yang diberikan pihak kepolisian. Iya, sangat dirasakan benar. Pedih itu Pak kalau kita naik motor ya, berjalan begini kalau nggak ada masker ataupun kacamata, terganggu itu. Benar itu. Dirasakan di rumah-rumah juga itu abu itu luar biasa itu. Untuk menjaga keamanan serta kesehatan warga, saat ini warga Pulau Sebesi diimbau untuk tidak beraktivitas dalam jangkauan radius 5 km dari Gunung Anak Krakatau. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, sempat dirawat intensif di RSUP Dr. Sempat dirawat intensif di RSUP Dr. M. Jamil Padang, korban erupsi Gunung Merapi, akhirnya meninggal dunia. Video korban yang tertutup abu vulkanik sempat viral di media sosial meminta tolong dievakuasi. Salah satu korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat dinyatakan meninggal dunia.
Zafira Zahrin Febrina sempat viral usai mengirim video saat ia berada di puncak Gunung Marapi dalam kondisi dipenuhi abu vulkanik. Zafira meninggal dunia pada Minggu sore setelah dirawat intensif di RSUP Dr. M. Jamil Padang selama 13 hari. Zafira mengalami luka bakar 40% dan kondisinya terus menurun. Almarhum yang kesulitan bernapas sempat dipindahkan ke ruang ICU. Memang terjadi kondisi mereka dari kebakarnya, yang turunlah kondisinya, kemudian tentu dirawat di ICU. Dan yang tidak termasuk luka kondisinya? Iya. Luka bakar berapa persen? Lebih kurang 40%. 40% luka bakar, Pak? Iya. Kondisi terakhir yang bersangkutan memang kesulitan bernafas ya, bernafas. Maka dari perawatan luka bakar kita pindahkan ke ruang ICU. Jenazah Zafira dimakamkan pihak keluarga di Pemakaman Umum Tunggul Hitam, Kota Padang, Senin siang. Meninggalnya Zafira menambah daftar korban jiwa erupsi Marapi menjadi 24 orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang yang seharusnya mengajarkan sportivitas diwarnai kericuhan dalam ajang lomba drum band antar sekolah dasar dan menengah pertama di Surabaya. Sejumlah orang tua murid kesal setelah diminta membayar 3 juta rupiah karena melakukan protes kepada panitia. Mereka adalah sejumlah orang tua murid SDN Kelampis Ngasem 1 Surabaya yang protes di depan panitia. Mereka mempertanyakan keputusan Dewan Juri yang menganulir kemenangan anak-anak mereka dari juara 1 dengan alasan yang tidak jelas. Terlebih yang membuat mereka geram adalah panitia meminta uang 3 juta rupiah dalam ajang lomba perebutan Piala KONI Surabaya ini. Barang nilai, bahwa setiap nilai bahwa kita adalah baik dari juri ada dosis hebat sekali. Nah, akhirnya di lembar yang terakhir kita mendapatkan penalti. Nah, sedangkan kalimat penalti itu tidak dijelaskan apa. Kita harus membayar uang 3 juta. Kalau mau tahu penaltinya itu berupa apa, kita membayar. Kita sudah menulis surat pernyataan, sudah kita lakukan. 3 juta kita sudah membayar. Kita tanyakan. Pertama jujur dia membahas tulisan A, angka yang ada tulisan A. Sedangkan kita sudah menghapus, jujur aja kita sudah menghapus. Setelah kita sudah berdebat lama, sekarang ganti B yang berbentuk tipe. Kita mempertanyakan sportivitas ini di mana kalau kita tidak dijunjung tinggi. Biar mulai KONI, buat apa ada Piala KONI? Kita kan di sini kan wadah toh untuk anak-anak kecil kita untuk mengasah kemampuan kita ke depannya dalam bidang drum band. Nah di sini itu kita sayangkan karena apa? Ada keputusan dari pihak panitia atau juri yang tidak berkenan atau tidak sesuai. Nah itu kan ada jalurnya. Ada jalurnya satu, kita bisa protes setelah pengumuman. Nah kita sudah melayangkan itu semua protes dan kita melayangkan protes itu tidak gratis. Ada biayanya sebesar 3 juta rupiah. Kita juga sudah kasih semuanya. Tapi penjelasan dari pihak panitia itu tidak masuk akal sama sekali. Kita dilempar sana sini, dilempar sana sini. Kita dituduh harus ada gini, ada gini, ada gini. Kita datangkan buktinya juga. Terus kita lempar juga yang juara itu banyak kesalahannya juga. Tidak adanya sportivitas dalam perlombaan, para orang tua murid mengancam akan melaporkannya ke polisi. Hingga saat ini panitia lomba belum bisa menyelesaikan permasalahan dan para orang tua murid akan melapor ke kantor KONI Kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, iNews melaporkan. Melaju kencang saat berkendara dalam kondisi mengantuk, sebuah mobil minibus menabrak mobil lainnya hingga terguling di Jalan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Sebuah minibus terguling di Jalan Selipi 1 Palmerah, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi saat kendaraan tersebut tengah melintas dari Jalan KS Tubun menuju arah Kemanggisan, Jakarta. Pengendara diduga mengantuk dan melaju kencang hingga terguling menabrak mobil lain yang parkir di bahu jalan. Sejumlah warga yang menyaksikan peristiwa tersebut berupaya mengevakuasi kendaraan agar tidak menutup jalan. Dari sana, dari Kemanggisan, mobil yang ini katanya ngantuk, serempet atau mobil yang lagi parkir yang sini lebih terbalik. Mobil sempat terbalik ya, Pak? Terbalik kan? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kemacetan panjang dari arah KS Tubun menuju Kemanggisan tak terhindarkan.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mobil pengawal rombongan calon Presiden Anies Baswedan mengalami kecelakaan beruntun saat menuju Masjid Ba'alawi, Aceh Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Iring-iringan tim calon Presiden Anies Baswedan mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Nasional Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, Aceh. Dalam rekaman video amatir yang beredar di media sosial, tampak sebuah mobil polisi yang mengawal rombongan ringsek dan sejumlah mobil lainnya berhenti di pinggir jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara Anies kembali melanjutkan perjalanan untuk menghadiri Haul Akbar di Masjid Ba'alawi di Desa Pucok, Alwe 2. Dari Aceh Timur, Aceh, Ismail Abda, iNews melaporkan. Informasi seputar pemilu 2024 akan kami hadirkan usai jeda berikut. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri dialog kesejahteraan buruh di Gedung Juang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Agenda diawali dengan penyampaian pertanyaan oleh masyarakat buruh Bekasi kepada Caimin. Mereka menyoroti soal peningkatan kesejahteraan buruh. Caimin pun menghimbau bupati agar melibatkan buruh ketika menetapkan upah minimum. Ia juga menyampaikan agar buruh dapat dilibatkan pada setiap pembentukan peraturan terkait perburuhan, baik undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Imin menegaskan komitmennya apabila terpilih, yakni akan mengevaluasi segala peraturan perburuan sehingga dapat lebih berpihak pada kesejahteraan buruh. Ada dan seluruh aspirasi tertampung. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memulai kampanye di Jawa Timur dengan berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di Blitar. Namun Prabowo hadir tanpa didampingi cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Setibanya di lokasi makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung masuk menuju area makam dan berdoa di depan pusara sang proklamator. Namun, Prabowo hadir tanpa didampingi cawapresnya Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Subianto berziarah bersama sejumlah petinggi partai koalisi pengusung Capres-Cawapres nomor urut 2, salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedatangan rombongan Prabowo pun disambut antusias warga setempat, para pendukung maupun simpatisannya. Salah satu tokoh besar yang mengantar bangsa kita merdeka, beliau mempersatukan Nusantara, jadi saya kira patut kita hormati. Usai berziarah di makam Bung Karno, Prabowo Subianto melanjutkan kegiatannya dengan bertemu para simpatisan di Gedung Olahraga Soekarno-Hatta, Kota Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo memperkenalkan jargon satset dalam lawatannya ke Wonosobo, Jawa Tengah. Ganjar awalnya berkeliling pasar induk Wonosobo untuk menemui langsung dan mendengar aspirasi dari para pedagang. Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu sekaligus mencari tahu keluhan pedagang serta bagaimana keadaan harga pangan. Dalam tinjauan itu Ganjar mengungkap sejumlah harga bahan pokok terlihat sudah mulai naik menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Beberapa pedagang mengeluhkan kondisi kiosnya yang mulai rusak ditandai dengan kebocoran atap. Dan pada momen inilah Ganjar langsung berkomunikasi dengan anggota DPRD yang mengikuti kegiatannya. Ganjar pun menyampaikan DPRD agar terus berkomunikasi dengan pengelola pasar sehingga hal ini bisa ditangani cepat. Di masyarakat terkait dengan perni-perni yang ada di pasar. Tadi ada ibu-ibu, Pak, pasarnya udah bagus tapi tempat saya bocor. Alhamdulillah ini ada teman-teman dari DPRD langsung direspon ya Mas ya. Nanti biar langsung dibantu oleh DPRD
untuk komunikasi dengan pengelola pasar sehingga ditangani lebih cepat. Sebenarnya kita mau kasih contoh saja ketika masyarakat bertemu dan ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita bereskan saat itu. Ya, sementara itu Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam Mahfud MD memberikan kuliah umum bela negara di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Bung Hatta Padang. Dalam materinya, Mahfud menyampaikan pentingnya sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Di hadapan para mahasiswa, Menko Polhukam menjelaskan kesadaran bela negara itu antara lain mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Selain itu, Mahfud juga menghimbau agar tak melakukan politik identitas, apalagi adanya intervensi dalam memilih, baik penyuapan maupun perpecahan suku, ras, dan agama saat pemilu. Upaya bela bangsa itu adalah merawat demokrasi agar bangsa ini. Bawaslu DKI Jakarta menyimpulkan kepala desa dan perangkat desa yang menghadiri deklarasi nasional Desa Bersatu melanggar undang-undang pemilu. Bawaslu akan memberi peringatan serta sanksi pada peserta pada penyelenggaraan acara tersebut. Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menyatakan acara Silatnas Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Istora Senayan, Jakarta telah melanggar undang-undang. Bawaslu menilai kegiatan ini melanggar pasal 29B dan 51B Undang-Undang tentang Desa. Sebelum memutuskan, Bawaslu telah periksa 8 saksi, diantaranya Abdesi dan pihak pelaksana. Dengan demikian, kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan memberikan peringatan kepada Abdesi atau Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, kemudian DPN PPDI, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Indonesia, lalu DPP PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan Aksi Asosiasi Kepala Desa Indonesia agar tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari dan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 16 November lalu. Pada tanda pengenal peserta ditemukan tulisan Desa Bersatu Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran. Padahal sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023, perangkat desa dilarang terlibat kampanye dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan indikasi transaksi janggal yang diduga terkait dengan pemilu. PPATK menyatakan adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye. Besaran transaksi janggal tersebut mencapai triliunan rupiah. Selain itu, PPATK juga mengungkap adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal. Terkait temuan ini, PPATK telah mengajukan laporan ke KPU dan Bawaslu. Ya pemirsa, temuan PPATK terkait adanya transaksi janggal selama masa kampanye pemilu 2024 menjadi perhatian. Pasalnya rekening khusus kampanye justru tidak terlihat adanya pergerakan. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami Kepala Biro Humas PPATK M. Natsir Koga dan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia atau TII Danang Widyoko. Selamat sore Pak Danang, Pak Nasir. Selamat sore Mas. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore. Apa kabar Mas Danang? Ya. Sore, apa kabar? Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kami sebenarnya sudah menghubungi pihak KPU, Pak Danang dan juga Pak Nasir, namun belum ada jawaban untuk saat ini. Kita mulai saja terlebih dahulu. Saya ke Pak Nasir terlebih dahulu dari PPATK. Kita tahu tadi disebutkan bahwa adanya temuan transaksi ini. Pak Nasir, boleh dielaborasi Pak Nasir kejanggalannya seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Jadi memang kalau untuk dana pemilu itu kan harusnya masuk ke rekening RKDK ya, rekening khusus dana kampanye. Tapi justru di RKDK itu mutasi kredit debit dari rekening yang ada itu biasa saja seperti itu. Nah justru yang
membuncah gitu, itu rekening terkait dengan para pihak yang calon apa namanya itu peserta pemilu dan juga tim yang terkaitnya. Ini peningkatannya cukup signifikan nih Mas, sampai lebih dari 100% dengan nilai di atas 1 triliun seperti itu. Angkanya di atas 1 triliun ya Pak Nasir ya? Iya benar. Berarti tadi menarik bahwa kalau kita lihat transaksi keuangan mencurigakan itu kan salah satu indikatornya adalah transaksi di luar profil dari nasabah kan. Baik. Katakanlah ketika kita buka rekening, profil kita di bank itu katakanlah 100 juta, mutasinya bulan gitu kan. Nah ini tiba-tiba mencapai 10 miliar misalnya, itu di luar dari profil nasabah. Itulah yang kemudian oleh pihak pelapor, bank dalam hal ini menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK seperti itu. Baik, saya ke Pak Danang nih. Pak Danang, Anda dari TII sendiri, tentunya melihat ada temuan ini. Agak kaget atau memang ini bisa kita prediksi bahwa jelang pemilu tentunya banyak yang nakal, Pak Danang? Ya, sebetulnya ini problem klasik ya. Baik. Sejak dulu sering berulang ya. Jadi RKDK-nya, rekening khusus dana kampanye itu memang pergerakannya itu datar-datar saja. Karena apa? Karena nanti itu yang dilaporkan. Jadi laporan resmi pasangan calon nanti hanya berdasarkan mutasi di RKDK, bukan pengeluaran sesungguhnya. Pengeluaran sesungguhnya itu di rekening-rekening lain. Nah, rekening-rekening lain ini kan sebetulnya rekening perorangan ya, entah itu tim sukses atau pengurus partai atau relawan atau organisasi apapun yang digunakan untuk mendukung pasangan calon tertentu gitu ya. Jadi sebagian besar transaksinya memang di luar RKDK karena nanti yang diaudit itu di rekening dana kampanye itu. Jadi ini yang saya kira problem itu ya. Jadi duitnya nggak akan banyak karena terlalu banyak susah melaporkannya nanti kan. Diaudit akan bermasalah. Jadi makanya sebetulnya mengapa RKDK-nya tetap tenang, karena supaya laporannya mudah, auditnya lancar gitu ya. Nah itu yang kemudian menjelaskan mengapa kemudian belanjanya itu sesungguhnya di luar RKDK, bahkan sebetulnya belanja dana kampanye itu juga bukan oleh tim resmi, tim kampanye pasangan calon, tetapi sebetulnya oleh berbagai kelompok relawan, berbagai individu-individu, sehingga kemudian dengan mudah PPATK menemukan kejanggalan-kejanggalan karena itu semacam dana titipan ya, dana titipan yang dana mungkin sebelumnya tidak banyak uang masuk, tapi menjelang pemilu itu kemudian jadi aktif, jadi melonjak karena memang sebelumnya barangkali hanya dipakai keperluan pribadi dan menjelang pemilu baru dipakai untuk keperluan pendanaan kampanye. Jadi di luar profil yang bersangkutan gitu. Sementara para penyumbang-penyumbangnya kan saya kira kalau yang memiliki dana besar itu sudah terlatih mereka. Misalnya perusahaan besar segala macam yang mereka tahu. Jadi kalau menyumbang sejumlah ini pasti ada implikasinya ke perhitungan pajaknya, lalu kepada laporan dana kampanye, dan itu menyulitkan. Makanya kemudian menggunakan rekening pihak ketiga yang kemudian tadi itu orang yang tidak dicurigai atau profilnya sebetulnya tidak match dengan besarnya transaksi, sehingga kemudian masuk kategori transaksi yang mencurigakan tadi. Tetapi itu yang ini ya transaksi ya, biasanya sebelumnya ini lebih banyak transaksinya itu banyak dalam bentuk in kind ya, barang gitu ya. Nah ini saya agak surprise ini, nanti Pak Nasir bisa cerita apakah ini kejadian musiman tiap 5 tahun ataukah hanya tren terbaru di tahun ini mereka berani menggunakan mekanisme transaksi perbankan gitu. Sepertinya saya menduga sebetulnya ini sering dilakukan, tetapi dulu biasanya transaksinya itu dalam bentuk cash karena itu dipakai misalnya untuk saksi itu kan butuhnya cash. Dari pengalaman Pak Danang bahwa ya, tadi bahwa sebelumnya biasanya lebih ke cash ya. Ya, ya. Baik. Saya langsung ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau kita lihat ini mekanisme perbankan yang dipergunakan, apakah memang ini hal yang baru atau seperti apa nih Pak Nasir? Ya polanya hampir sama ya, dari musim ke musim itu hampir sama, cuman casingnya kadang-kadang berbeda gitu ya. Baik. Kalau sebelumnya
menjelang hari-hari H itu banyak tim sukses pemilik rekening tertentu mengambil uang secara besar-besaran dengan pecahan tertentu seperti itu ya. Itu biasanya digunakan menjelang untuk min 2 atau min 1 H ya. Digunakan untuk money politik. Nah, ini yang kita lihat ini adalah yang harus kita kawal bersama ini jangan sampai dalam pemilu ini money politik itu berjalan masif ya, karena dengan demikian kalau kita mendapatkan pemimpin yang berdasarkan uang gitu, apalagi uang itu dari hasil kejahatan, ini kan merusak ya tatanan kita berbangsa dan bernegara, sehingga memang harapan kami ini pemilu harus kita kawal secara bersama, jangan sampai ada money politik. Pak Nasir, kalau kita bicara data dari PPATK sendiri hasil trace ini, profilingnya seperti apa Pak? Apakah perseorangan atau sudah memang tadi perusahaan besar atau mengacu ke beberapa nama tim sukses kah? Saya dengar ada ketua umum partai seperti itu? Ya para pihak itulah ya, para pihak yang terkait dengan pemilu ya. Baik. Saya nggak bisa detail. Tapi profilingnya seperti itu ya Pak ya? Pihak-pihak yang terkait ya? Iya. Oke. Jadi sudah. Baik. Oke. Dan ini saya juga mendapat informasi bahwa ini dari tadi Pak, temuan dari tambang ilegal ya, kejahatan lingkungan seperti itu. Iya, kalau sumber dana tadi itu berasal dari tindak pidana ya. Baik. Illegal mining, kejahatan di bidang lingkungan, korupsi dan lain-lain. Nah, ini yang dimanfaatkan. Uang hasil kejahatan tadi digunakan untuk kampanye atau kegiatan pemilu lainnya. Baik, Pak Danang. Tadi Pak Nasir menyebutkan ya, kira-kira seperti itu profilingnya. Walaupun kita tidak mungkin secara detail menyebutkannya karena temuan ini sedang diproses, dilaporkan ke Bawaslu dan juga KPK. Anda mendapati ya fakta ini bahwa ya sudah kelihatan sekarang bahwa memang sebenarnya tadi memang jelas ada pihak-pihak dari tim sukses seperti itu. Ketua umum partai bahkan disebutkan. Bagaimana tanggapan Anda Pak Danang? Ya ini saya kira problem lama. Sebetulnya yang menarik adalah tindak lanjutnya. Nah ini kan sebetulnya tindak lanjutnya ini kemana gitu ya. Kalau ke Bawaslu apakah saya kok nggak yakin ya. Karena ini tadi juga disebut ini perlu hal yang sering berulang dan seharusnya tidak mengejutkan lagi gitu ya. Kita aja yang agak terkejut karena PPATK menyampaikannya gitu ya. Semestinya Bawaslu sudah mengantisipasi ini atau sudah memiliki pengalaman, tetapi saya kok tidak yakin atau tolong saya koreksi apakah Bawaslu pernah sebetulnya membongkar atau menemukan indikasi pencucian uang. Kok saya nggak yakin. Karena tugas Bawaslu ini kan kerjaan administratif sebetulnya. Baik. Yang ditangkap Bawaslu ini kan yang receh-receh ini. Nah ini saya nggak yakin kalau disampaikan Bawaslu ini bisa ditindaklanjuti. Belum lagi kalau kita lihat kapasitas Bawaslu yang mohon maaf kredibilitasnya, kapasitasnya, kemampuannya menurut saya boleh kalau saya mohon maaf saya bilang agak meragukan. Oleh karena itu kemudian PPATK harus kreatif nih. Tadi misalnya ada yang ilegal. Nah, artinya kita pakai sebetulnya laporannya disampaikan dong ke polisi atau ke KPK atau ke para penyidik di SDM gitu ya. Oke. Kalau KPU Pak Danang? Saya khawatir mereka punya kapasitas dan kredibilitas. Orang nyusun yang ringan-ringan saja lah. Topik debat aja berubah-berubah, apalagi dikasih barang panas ini barang panas ini kan. Jadi dengan kata lain kalau laporannya Pak Danang terlalu berat buat KPU. Jadi harus ya kreatif dikit lah. Jadi menurut saya jangan dilarikan tindak pidana asalnya nih tindak pidana pemilu, nggak akan maju itu nggak akan selesai. Jadi kalau laporannya ke KPU ke Bawaslu agak skeptis ya Pak Danang ya? Ya, mohon maaf saya agak skeptis. Baik, saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, tadi Pak Danang bilang mungkin perlu kreativitas ya. Kita bisa ke polisi atau mungkin KPK. Tanggapannya Pak Nasir? Ya tentu kalau indikasi tindak pidananya itu kuat,
kita sampaikan ke penyidik ya. Tapi kalau untuk dana pemilu disampaikan KPK itu memang tidak ada. Tapi uang hasil korupsi digunakan sebagai tindak pidana ataupun aktivitas kegiatan pemilu itu sudah ada, kita sampaikan kepada penyidik seperti itu. Oke, kalau tadi di awal kita tahu bahwa ini sudah dilaporkan ke KPU dan Bawaslu sendiri. Sejauh ini Pak Nasir, bagaimana tanggapan dari dua badan ini? Ya, kerjasama kita cukup baik ya dengan KPU maupun Bawaslu. Hanya saja memang saya belum mendapat informasi ya secara hasil dari yang kita sampaikan itu sudah sejauh mana tidak lanjut yang dilakukan. Nah, ini saya belum dapat informasi terkait hal itu. Oke, jadi belum ada ya follow up lebih lanjut ya dari kedua pihak tadi, baik itu KPU maupun Bawaslu ya Pak Nasir ya? Belum terinformasi sayanya Mas. Oke, baik. Mungkin masih on the way. Saya ke Pak Danang. Pak Danang, menarik ini. Bagaimana harusnya hal ini tadi, outcome-nya yang harus kita garis bawahi ya, bahwa ada temuan, takutnya nanti hal ini menguap begitu saja. Karena kalau tadi Anda menyebutkan Pak Danang bahwa kalau hanya Bawaslu atau KPU, Anda rasa tajinya kurang kuat. Berarti dengan kata lain harusnya tadi polisi dan KPK juga bisa mengambil ini. Namun tentunya apakah ada pintu lain Pak Danang yang bisa membuat laporan ini memang bisa terus kita jaga agar tadi tidak hanya Bawaslu dan KPU yang akhirnya memberikan sanksi atau memberikan tanggapan? Iya, saya kira memang kita harus cermati ya, karena kalau soal sikap pribadi, jangankan ke PPATK, ke saya, ke teman-teman LSM juga sangat baik Pak. Gak kalah baiknya kok, apalagi dengan teman media, KPU Bawaslu sangat baik Pak. Dengan partai pun juga sangat baik gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan kebaikan mereka gitu. Jadi menurut saya agak sulit karena begini, cara kerja Bawaslu dan KPU itu kan tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Mereka itu hanya akan melihat apakah laporan itu kemudian ada di rekening khusus dana kampanye, dan itu di luar itu. Jadi kewenangan mereka hanya di RKDK gitu ya. Dan kemudian untuk melihat RKDK, mereka akan minta laporan audit. Jadi ini sudah kita udah datanya kemana, yang diamati yang lain. Jadi itu menurut saya tidak melihat itu KPU dan Bawaslu punya otoritas itu. Walaupun sebetulnya kalau mereka mau, mereka bisa melacak sampai ke situ gitu ya. Tetapi menurut saya agak sulit kalau sampai ke situ. Makanya kemudian harus dicari tindak pidana asalnya yang lain gitu. Misalnya tadi yang tambang ilegal, ya udah dikejar aja ke penyidik di entah itu polisi, KPK atau di SDM, atau kemudian kalau misalnya yang transfer nih pengusaha di bidang perkebunan ya dicari tindak pidana asalnya di perkebunan atau di pertambangan. Jadi jangan mengandalkan ke KPU saja. Saya khawatir itu bisa diselesaikan. Baik, tapi kalau kita lihat Pak Danang tadi profilingnya ada ya tim ses segala macam nama-nama ya bahkan ketua umum partai. Perlukah ini agak ekstrim sih pertanyaannya. Perlukah publik tahu? Perlukah dibuka? Nah, itu persoalan di kita ya, karena memang kita harus hormati bahwa kewenangan rekan-rekan BPATK tidak boleh menyebutkan itu. Jadi itu hanya bisa diberikan kepada penegak hukum gitu ya. Jadi memang itu tidak bisa gitu, dan kesulitannya di situ, apalagi di dana kampanye itu kan tidak ada batasan apabila penyumbangnya adalah anggota partai atau tim pendukung, itu nggak ada batasan. Nah, jadi maka yang dikejar itu yang lain gitu. Berarti dengan kata lain Pak Danang, kalau kita bicara RKDK itu coba ini ya formalitas ya. Oh ya, formalitas, makanya tidak banyak berubah hari-hari ini. Karena kalau banyak berubah repot laporannya nanti. Kalau banyak berubah repot laporannya ya Pak Nasir ya. Pak Nasir terakhir mungkin Pak Nasir closing statement saja sedikit saja Pak Nasir, 1-2 kalimat. Pemilu ini kan pesta demokrasi kita bersama ya. Maka kita jaga bersama agar pemilu ini berjalan bersih ya. Kemudian menghasilkan pemimpin yang memiliki visi untuk memperbaiki negara kita, untuk mensejahterakan masyarakat kita. Stop money politik. Baik. Terima kasih
Kepala Biro Humas PPATK M. Natsir Koga dan juga Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia TII Danang Widoyoko selamat beraktivitas kembali. Pak Danang, Pak Nasir, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi temuan PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan dalam kampanye pemilu 2024. Hasto meminta untuk dibuatkan komite independen dan pemantau pemilu. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta untuk dibuatkan komite independen atau pemantau pemilu KIP. Menurutnya KIP akan menjadi wasit yang memantau pergerakan dari partai politik ataupun calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi dalam pemilu nanti. Hal ini ia sampaikan usai PPATK menemukan adanya dugaan transaksi mencurigakan dalam dana kampanye pemilu 2024. Itu mendirikan KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu, untuk juga ikut menjadi wasit yang baik antar partai politik, antar calon. Dan karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik, sehingga sangat jelas. Karena saat ini pun pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud ini dilakukan dengan spirit gotong royong rakyat yang bergerak. Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustia Vandana mengungkapkan adanya dana kampanye yang mengalir dari tambang ilegal. Bahkan Ivan menyatakan telah melaporkan temuan tersebut ke Bawaslu. Tim Liputan A-News melaporkan. Ya, menciptakan kampanye Pilpres yang lebih etis, transparansi, dan mengusung semangat partisipatif, TPN Ganjar Mahfud menggalang dana kampanye melalui platform digital bernama gotongroyongrakyat.id. Seperti apa konsep Gotong Royong Rakyat tersebut? Untuk mengulasnya kami sudah bersama juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aris Setiawan Yodi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Aris. Assalamualaikum, selamat sore Mas Juno. Oke, terima kasih sudah bergabung secara virtual. Ini menarik, di tengah temuan PPATK yang tadi disebutkan di awal ya, ada rekening mencurigakan, ini TPN membuat konsep yang luar biasa. Ini gotongroyongrakyat.id. Boleh dielaborasi, Mas Aris? Ya, Mas Juno dan masyarakat Indonesia sekalian, jauh sebelum adanya temuan PPATK yang cukup menghebohkan beberapa waktu belakangan ini, TPN Ganjar Mahfud sudah menggalang dukungan masyarakat, misalnya dengan cara melaunching platform gotongroyongrakyat.id. Di platform ini masyarakat bisa melakukan donasi secara langsung, ya, ataupun membeli merchandise yang itu uangnya itu akan digunakan untuk kampanye, ya, untuk seluruhnya kepentingan kampanye Pak Ganjar, Pak Mahfud. Dan ini transparan sekali karena nanti akan ada laporan berkala yang itu akan disampaikan melalui website ini juga. Melalui website ini ada laporan berkalanya. Ini sesuai dengan PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye. Masyarakat untuk level individu bisa melakukan transfer dana kampanye mulai dari paling kecil 10.000 ya, sampai paling besar untuk individu itu 2,5 miliar. Dan untuk perusahaan itu mulai dari 1 juta rupiah sampai paling besar 25 miliar. Nah, konsepnya ini sebenarnya ingin adanya pelibatan masyarakat yang kuat dan transparansi. Kita tahu esensi dari demokrasi adalah sejauh mana masyarakat bisa terlibat dalam urusan-urusan publik. Sejauh mana tentu saja dalam hal ini, dalam kampanye masyarakat bisa terlibat. Karena 10.000 saja kalau kita sudah membantu TPN Ganjar Mahfud ini kan luar biasa. Artinya kita sudah berkontribusi secara langsung, gitu. Dan kalau sudah mulai dari kampanyenya saja sudah transparan, maka insya Allah ke depan ketika Pak Ganjar, Pak Mahfud memimpin, itu tidak ada beban, gitu. Tidak ada perlu misalnya balik modal nih kita keluar banyak nggak, karena itu uangnya dari masyarakat dan pengabdian Pak Ganjar Mahfud juga untuk kembali ke masyarakat. Dan ini negara maju, misalnya Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, dalam saat kampanye, donasi-donasi seperti inilah yang menjadi titik tumpu dan fokus mereka, sehingga mereka pejabat-pejabatnya saat memimpin, mereka sangat fokus untuk membangun masyarakat, tidak memikirkan balik modal karena mungkin aliran dana kampanye yang kita tidak tahu dari mana seperti itu.
Menarik, Mas Aris. Tadi Anda menyebutkan bahwa ada sejumlah batasannya untuk bagaimana personal atau pribadi hanya tertinggi di 2,5 miliar ya. Kalau untuk perusahaan di 25 miliar ya Mas Aris. Kita bicara transparansi. Betul. Mas Aris. Bagaimana sejauh ini berjalan? Apa yang masyarakat bisa akses dan dapatkan ketika kita bicara angka-angka di situs atau di website ini? Ya, di situ sudah jelas sekali. Di situ kalau kita sudah klik saja gotongroyongrakyat.id, itu sudah ada macam-macam step by stepnya. Kalau mau donasi tinggal klik saja. Nah, memang mungkin ada hal-hal misalnya ada syarat-syarat misalnya dikasih tahu data diri dan sebagainya. Tapi ini sesuai dengan peraturan KPU. Jadi kita memang tetap menjaga data diri para penyumbang, tetapi sesuai dengan persyaratan KPU ini agar semuanya dananya transparan. Jadi masyarakat bisa tahu nih kita menyumbang apa aja, dan kalau misalnya yang tidak hanya donasi. Jadi kita beli merchandise juga ini hitungannya donasi, Mas. Jadi ini luar biasa. Nampaknya satu-satunya di antara 3 calon yang TPN-nya sudah, tim kampanyenya sudah melaunching hal-hal seperti itu, gotong royong pelibatan masyarakat dan pembelian merchandise untuk kepentingan kampanye. Jadi jelas kita kampanye dari mana, masyarakat dilibatkan dan masyarakat bisa tahu uang kita di mana. Jangan sampai masyarakat sudah menyumbang tapi nggak tahu. Tapi ini akan dilaporkan secara berkala di website ini. Jadi masyarakat bisa menantikan itu. Baik, jadi transparansinya tadi dijamin ya, kejelasannya ya Mas Aris, bahwa hal-hal tersebut ya disebutkan, dan menarik bagaimana merchandise juga bisa didapat di sini. Dan itu jatuhnya ketika kita membeli merchandise itu jatuhnya seperti kita juga menyumbang untuk TPN ya, Mas Aris. Oke, Mas Aris, kalau kita lihat respon atau tanggapan dari masyarakat sejauh ini, seperti apa feedbacknya dari gotong royong ini? Itu sangat luar biasa, karena mungkin saya juga di kalangan teman-teman saya yang generasi muda, kemudian adik-adik saya nih ya, yang misalnya baru pemilih pemula yang baru lulus SMA itu mengatakan, wah ini asik banget kita bisa terlibat langsung, kita bisa mendanai kampanye Ganjar Mahfud hanya dengan 10.000 gitu. Jadi kan dia bisa bilang kayak gini, gue punya duit 15.000 nih, udah ada kampanye Ganjar Mahfud, dia bisa udah Ganjar Mahfud didanai oleh kita gitu. Nah itu anak-anak muda yang bisa mendanai secara 10.000, 15.000, dan saya pun mungkin juga baru mendanai sedikit ya, 15.000, 20.000, 50.000 itu menjadi suatu kebahagiaan sendiri dari masyarakat bisa mengatakan bahwa saya berkontribusi mendanai kampanye suatu paslon loh. Nah ini yang kita cari gitu. Semakin banyak dan semakin terlibat masyarakat dalam proses kampanye, maka demokrasi ini akan semakin baik, dan Ganjar Mahfud sangat berkomitmen untuk itu. Dan tentunya kita bicara transparansi, tadi kejelasan demokrasi yang on track ya Mas Aris ya, agar tadi bahwa hasil dari, kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya pasti mengikuti ya, seperti itu. Hasilnya tentunya bagus. Karena kita lihat bagaimana ya laporan PPATK sendiri, dana-dana triliunan rupiah mencurigakan. Nah kalau saya butuh tanggapan dari Mas Aris sendiri, melihat rekening-rekening yang mencurigakan, yang jumlahnya fantastis, bahkan disebutkan bahwa nama-namanya juga mengarah menuju kepada tim ses dan bahkan ketua umum. Tanggapan Anda? Kalau kami sendiri ya, kalau saya pribadi dan juga tentu saja TPN Ganjar Mahfud dan masyarakat sangat menginginkan transparansi ini dibuka sekuat-kuatnya. Karena apa ya? Karena karakter transparan ini juga ada dalam diri Pak Ganjar, Pak Mahfud. Pak Mahfud berkali-kali melakukan gebrakan dengan menyampaikan ke publik hal-hal yang selama ini diselesaikan di bawah meja. Ya, beliau membongkar misalnya ada transaksi janggal di suatu kementerian ratusan triliun. Beliau juga membongkar praktik korupsi, dugaan korupsi di Asabri dengan puluhan triliun. Mas, kalau misalnya uang ratusan triliun ini diketahui masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, berapa sekolah yang bisa dibangun, berapa puskesmas yang bisa dibangun, berapa dana dukungan untuk membuat UMKM masyarakat. Nah ini menjadi komitmen. Jadi kami sangat mendukung semua ini diusut tuntas dan dibuka agar publik tahu bahwa pasangan Ganjar Mahfud dan ya sangat concern dan sangat ingin mengikuti kampanye pemilu ini dengan sesuai aturan dan nilai-nilai demokrasi yang ada. Oke, jadi ini kalau kita bicara track record ya personal seorang Mahfud MD ya, bahwa ini memang semangat yang ingin dibangun TPN ya Mas Haris, bahwa tadi uang dalam artian yang halal ya, pendanaan yang baik gitu ya, yang memang ya Mas Haris, satu mungkin sebelum kita tutup, kalau bicara
sumbangan atau yang ingin donasi di sini. Apakah kita juga melihat bahwa dana-dana tersebut memang misalnya dari korporasi yang jelas yang kita terima, atau ada validasi tertentu ketika kita mendapatkan sejumlah uang ini, ya, memang harus di-track atau seperti apa, Mas Haris, di gotong royong ini? Ya, memang itulah mengapa di gotongroyong.id ketika kita mengklik donasi itu ada data-data yang harus kita sampaikan. Misalnya kita namanya lengkap, jelas, kemudian seperti apa. Nah, itu agar apa? Agar kita bisa mengetahui ini penyumbangnya dari siapa, duitnya dari mana, kemudian cash flow-nya seperti apa, kredibel atau tidak. Dan jangan salah, setiap penyumbangnya, baik yang itu menyumbang 10.000 sampai maksimal 25 miliar misalnya, itu kan akan dilaporkan ke KPU. KPU akan melihat juga datanya. Jadi itu akan jelas transparansinya, dan KPU akan memastikan ini dananya sesuai dengan undang-undang atau tidak, pidana atau tidak. Kalau pidana saya yakin tidak akan berani melakukan hal setransparan ini. Jadi transparansi ini adalah langkah awal untuk menjauhi uang kampanye itu dari uang-uang gelap seperti itu. Oke, ini langkah yang luar biasa progresif ya, dan relevan di zaman sekarang, karena kita butuh tadi proses yang baik dalam kontestasi. Jadi yang kita buat nanti outcome-nya pun harus memang dari proses yang baik ya, Mas Haris. Terima kasih Mas Haris Setiawan Yodi, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, yang terbaik untuk pemilu kita. Terima kasih juga untuk penjabarannya terkait gotongroyong.id. Jadi masyarakat langsung bisa akses di webnya tadi ya, Mas Haris ya. Ya, baik, terima kasih Mas Haris, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Juno, selamat sehat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat telah menyalurkan 1.060 triliun rupiah dari APBN 2023 hingga 12 Desember 2023. Informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Isu terhangat selama sepekan terakhir. Kasus ini juga turut menyeret nama Menpora Dito Aryo Tejo. Kumpulan berita yang paling banyak dibicarakan. Kesepakatan atau deal terkait Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore. Kali ini bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini, dan kami telah terhubung dengan ada Brigadir Kulut dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang PGC Jakarta Timur. Selamat sore Brigadir Kulut, bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda mengabarkan saat ini? Terima kasih Aldi, dan selamat sore pemirsa. Dari Simpang Cililitan, kami NTMC Korlantas Polri akan menggambarkan situasi arus lalu lintas terkini kepada Anda. Langsung saja kita mulai dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kramat Jati. Karena saat ini adalah jam pulang perkantoran, sehingga peningkatan volume kendaraan jelas terlihat dari arah tersebut yang mengakibatkan antrian menjelang traffic light cukup memanjang. Meskipun selepasnya akan lancar kembali. Namun untuk arah sebaliknya, yakni dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke Cawang, sore hari ini masih dalam keadaan normal ataupun lancar. Dan berikutnya dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Halim ataupun Jati, juga terjadi peningkatan volume kendaraan yang menyebabkan antrian menjelang traffic light sedikit memanjang. Selain peningkatan volume kendaraan yang menyebabkan antrian dari arah tersebut, juga adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Terakhir dari arah
Halim yang akan menuju ke arah Dewi Sartika. Dari arah Halim sendiri menjelang traffic light dalam kondisi lancar, tidak terjadi antrian yang memanjang, namun selepasnya arah Dewi Sartika sesekali terjadi perlambatan kecepatan imbas antrian kendaraan perpecahan arus bagi kendaraan yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Condet ataupun lurus menuju ke arah Kramat Jati. Kami himbau untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dengan tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat aktivitas para pejalan kaki di Simpang Cililitan ini cukup tinggi meskipun juga sudah banyak yang memanfaatkan jembatan penyeberangan orang untuk menyeberang jalan di kawasan ini. Untuk informasi terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau bisa melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi kembali ke studio. Silahkan Aldi. Baik, terima kasih Brigadir Kulut dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang PGC, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat telah menyalurkan 1.060 triliun rupiah dari APBN 2023 hingga 12 Desember 2023. Dana ini mencakup bantuan sosial pendidikan. Penyaluran bansos ini merupakan belanja negara yang langsung dirasakan masyarakat. Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo memang getol menggelontorkan bansos. Salah satunya bansos pangan beras kepada keluarga penerima manfaat yang diperpanjang hingga Maret 2024. Hal ini dilakukan guna menekan lonjakan harga pangan dan mengendalikan inflasi. Penyaluran bansos ini diharapkan tidak mengalami kebocoran. Ya, bagaimana strategi para capres dan cawapres dalam mengatasi kebocoran penyaluran dana bantuan sosial? Kita akan membahasnya lebih dalam lagi bersama perwakilan dari ketiga paslon. Sudah ada yang pertama juru bicara Timnas Amin, Jumhur Hidayat. Selamat sore, Bang Jumhur. Oke, saya akan menyapa. Kemudian ini ada Wakil Komandan Golf TKN Prabowo Gibran, ada Immanuel Ebenezer. Selamat sore, Bang Immanuel. Selamat sore. Oke, baik, sudah bergabung dan kami juga akan menyapa juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Rapih Hardiansyah. Bung Rapih, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya sapa Komite Independen Pemantau Pemilu, ada Kakak Suminta. Baik, kita akan langsung memulai saja dialog kita terkait dengan dana bansos ini. Saya mau ke semua perwakilan dari paslon Capres-Cawapres. Mungkin bisa langsung dibahas Bang Jumhur terlebih dahulu ya. Ini terkait dengan dana bantuan sosial yang dari tahun ke tahun memang ini menjadi sebuah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang kemudian juga mengangkat nama pemerintah begitu. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dari penyaluran dana bansos ini. Apa saja kemudian yang akan dilakukan oleh paslon 1 untuk perbaikan penyaluran dana bansos kepada masyarakat? Ini giliran saya ngomong ya? Ya. Bang Jumhur. Kedengaran ya suara saya? Iya, silakan Bang. Ya, jadi yang pertama itu soal bansos adalah
pemutakhiran data ya, karena sampai saat ini data-data ini sangat berantakan begitulah. Kalau kita bicara data dari BPJS, kita bicara data dari Kementerian Dalam Negeri atau Dalam Sosial, itu beda-beda semua. Dan ini akhirnya kita nggak pernah tahu sebetulnya yang perlu kita bantu itu berapa banyak dan berapa orang dan di mana. Ujung-ujungnya nanti yang bermain adalah yang sering kita sebut adalah orang-orang dalam itu ya. Jadi karena dia dekat sama si pemberi bantuan atau aparat pemberi bantuan, maka dana-dana itu atau bansos-bansos itu keluarnya lewat orang-orang yang dekat itu atau orang dalam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari kita adalah memastikan bahwa orang sejak dia dalam kandungan sampai dia meninggal itu perlu ada kehadiran negara gitu loh, sejak dia dalam kandungan. Jadi kita sebutnya dengan semacam perlindungan sosial semesta sepanjang hayat gitu loh. Sejak ibu hamil, dia ibunya harus mendapatkan gizi yang baik dan sebagainya, mendapatkan di posyandu ya. Itu kita ada program sampai usia lansia, dia juga mendapatkan tunjangan dari negara, tentunya berdasarkan data-data yang tadi sudah dimutakhirkan itu. Jadi saya rasa komprehensif sekali, sejak masa kandungan, sejak dia anak-anak dapat bantuan pendidikan, bantuan pendidikan plus ya, begitu juga ketika dia mahasiswa dan sebagainya. Bahkan bagi yang prakerja, dia bisa mendapatkan bantuan sekitar 3 juta per tahun, yang sekarang misalnya cuma 600.000. Jadi kita bansos yang ada sekarang kita pluskan, tapi dengan pemutakhiran data yang nggak boleh main-main lagi. Kira-kira begitulah. Baik. Saya ke Bang Immanuel selanjutnya. Bang Immanuel, ini untuk melanjutkan ya ada program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, begitu kan? Kalau bantuan sosial yang saat ini sudah digelontorkan oleh pemerintah, sebetulnya ada juga catatan dari tahun ke tahun mungkin yang tidak pernah terselesaikan, kebocoran dana bantuan sosial di masyarakat, begitu data bansos yang kadang-kadang tidak sesuai begitu penyalurannya kepada masyarakat. Bagaimana kemudian untuk paslon nomor 2 ini memperbarui sistem pembagian bansos dan apakah nanti akan ada strategi lainnya? Ya, yang jelas kami akan membuat strategi dari apa yang sudah berlalu ya, karena tadi apa yang disampaikan Bung Jumhur itu betul sekali. Bantuan-bantuan ini kan dulu semacam kayak bantuan politik, bukan bantuan karena negara hadir. Nah, kali ini kita harus memperbaiki masalah-masalah tentang pendataan, harus ada pemutakhiran agar apa? Bantuan itu sampai tepat sasaran, tidak lagi kepada orang-orang yang dimaksud Bung Jumhur tadi karena dekat atau ordal, kemudian dia menjadi prioritas. Nah, negara tidak boleh lagi melakukan hal yang seperti itu. Negara harus hadir dengan prinsip keadilan. Artinya apa? Artinya semua bantuan negara itu tidak lagi menyimpang. Apalagi Pak Prabowo punya program unggulannya tentang makan gratis dan susu gratis. Dan kita tidak mau lagi basisnya adalah basis asal dia bagian dari kita, atau istilahnya dari kubunya Mas Anies, ordal, orang dalam, maka kita bantu dia. Kita tidak mau itu lagi terjadi. Jadi nanti semoga dengan penyempurnaan yang tadi disampaikan Bung Jumhur, sahabat saya, kita akan bikin namanya data terpadu, yaitu apa? Satu bank data di mana semua tersistem di situ, pendistribusian juga tidak lagi asal memberi, tapi semua by name, by number, by semua. Jadi tidak lagi bisa dapat sembarangan, bisa begitu lagi nanti. Tentunya ini program yang end-to-end-nya harus benar-benar dipastikan gitu ya, penerimanya, kemudian juga apakah nanti pangan yang diberikan susu maupun makan siang itu juga tepat diterima, tidak basi dan lain-lain. Tapi apakah nantinya program terkait dengan makan siang gratis juga susu gratis ini oleh Paslon 2 akan kemudian mengurangi jumlah bantuan tunai ataupun non-tunai yang diterima masyarakat dari bansos pemerintah? Tidak. Program yang sudah ada kan disempurnakan. Yang ada akan disempurnakan.
Jadi ini bagian dari penyempurnaan peran negara untuk rakyatnya. Jadi tidak ada yang akan dikurangi, yang ada penyempurnaan dari kekurangan yang ada. Begitu logika berpikirnya, Mas. Baik, artinya nanti akan ada anggaran lagi yang dikeluarkan ya jika kemudian paslon 2 ini akan melancarkan ataupun menggelontorkan program terkait dengan makan siang gratis, susu gratis. Ini saya ke Bang Rapi. Bang Rapi, kalau dari TPN sendiri bagaimana menyoroti pembagian bansos, strategi bansos saat ini, dan bagaimana nanti akan memberikan program lanjutan begitu yang akan dipromosikan kepada masyarakat? Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan bansos, memang kan ini bukan hal yang baru untuk masyarakat kita. Juga pemerintah sejak era Pak SBY, juga kan kita ketahui sudah menganggarkan untuk bansos, BLT. Nah, soal bentuknya saja yang ada perbedaan-perbedaan, cara, kemudian waktu, dan kepentingannya mungkin. Artinya, soal bansos ini memang kebutuhan masyarakat yang memang tidak bisa dihapuskan. Tekad dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ketika menjadi presiden dan wakil presiden nanti, ini akan meneruskan program-program penyaluran bansos yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tinggal bagaimana caranya soal strategi penyaluran, kemudian supaya tidak ada bansos-bansos yang tidak tepat sasaran. Pak Ganjar dan Pak Mahfud punya program, ada 3 pondasi dan 7 strategi. Di dalamnya misalnya soal digitalisasi untuk melakukan pendataan-pendataan yang tepat sasaran. Terus kemudian menghadirkan SDM yang berintegritas. Itu juga menjadi penting ketika SDM di pemerintahan kita berintegritas, dia akan menjaga sistem supaya dari mulai pendataan sampai dengan distribusi itu berjalan dengan baik. Nah, Pak Ganjar, Pak Mahfud memiliki 3 pondasi dan 7 strategi itu di dalamnya salah satu untuk menangani atau mengurus urusan rakyat yang khususnya berkaitan dengan kesejahteraan. Jadi memang banyak hal, bukan cuma sekedar bagaimana menyajikan satu data tadi seperti yang disampaikan oleh TPN Prabowo Gibran, satu data, tetapi kemudian jaring pengamannya itu tidak kuat. Kemudian infrastruktur SDM-nya juga tidak berintegritas. Percuma banyak pasti kebocoran-kebocoran, kemudian data-data yang tidak tepat sasaran di bawah. Jadi memang perlu integritas, perlu kejujuran, perlu komitmen yang memang anti korupsi. Baik, jadi ketiga paslon ini sepakat ya bahwa akan melanjutkan kembali bansos, ada pemutakhiran hal-hal lain yang kemudian di-upgrade, diperbarui terkait dengan data pastinya yang saat ini juga kerap menjadi permasalahan. Saya mau ke Bung Kaka. Bung Kaka, kalau kita bicara soal bansos, ini kan kerap menjadi komoditas ataupun senjata di masa kampanye untuk mendulang suara dari masyarakat, begitu. Program-program apa yang bisa diberikan kepada masyarakat yang bisa menyentuh secara langsung begitu kepada masyarakat. Bagaimana Anda Komite Independen melihat strategi bansos yang dikaitkan dengan kampanye para paslon untuk mendulang suara masyarakat ini? Baik. Bung Kaka. Terima kasih atas kesempatannya. Tentu saja ini dari 3 perwakilan paslon, Bang Nul, kemudian Bang Jumhur yang juga rapi sudah menyampaikan gagasan tentang apa yang akan dilakukan. Tapi tentu saja saya berpikir ada 3 hal. Pertama adalah evaluasi terhadap apa yang sudah ada. Kalau evaluasi kami itu bansos masih belum optimal. Kedua, masih menjadi data politik yang seharusnya tidak boleh terjadi. Bansos itu harus imparsial karena yang memberikan adalah negara. Negara harus imparsial tentu saja. Nah, kemudian hal kedua adalah masih belum jelas gagasan-gagasan ini
secara akademik ya. Dari secara akademik misalnya basis data tadi, digitalisasi seperti apa misalnya. Kemudian soal ketiga adalah bagaimana ini bisa dilakukan sebagai social safety net yang sebenarnya. Artinya ini adalah bagian dari kebijakan yang holistik dari semua kebijakan. Social safety net itu hanya satu bagian saja. Nah, saya tidak melihat sebuah keutuhan dari semua program yang ada, baik yang sekarang, pemerintah yang sekarang, maupun dari tawaran dari 3 paslon terkait dengan keberadaan social safety net ini sebagai satu kebijakan yang utuh. Baru mungkin ya perlu waktu untuk kemudian teman-teman menyampaikan agar semuanya holistik gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat bantuan yang diberikan sejak Pak SBY misalnya, ini hampir tidak ada indikatornya. Apa sih keberhasilannya? Bagaimana dengan koefisien Gini dan seterusnya? Saya pikir ini yang dibutuhkan oleh publik agar nanti ada kejelasan. Social safety net seperti apa yang akan ditawarkan oleh paslon 1. Social safety net seperti apa yang dilakukan paslon 2 dan 3. Nah, ini akan menjadi bagian dari sebuah gagasan yang utuh. Tidak terpisah-pisah, tidak sekedar sebuah janji. Nah, itu sih yang kita ingin dengar ya. Sebagai pemantau pemilu tentu ini ditunggu publik. Begitu, Bang. Bung Kakak, terkait dengan pemerintah yang kemudian memperpanjang masa pembagian bansos kepada masyarakat jelang pemilu 2024 nanti, apa tanggapan Anda terkait hal ini? Ya, ini yang saya katakan bahwa ini basisnya harus basis sebagai bagian yang utuh dari kebijakan pembangunan pemerintah, tidak parsial. Ini kan menjadi parsial. Kalau menjadi parsial, maka ini akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi program yang tidak menjadi satu bagian utuh dari seluruh program pemerintah. Dan bisa jadi ini bisa dituding atau bahkan mungkin menjadi bagian daripada senjata politik. Dan itu yang tidak boleh terjadi oleh siapapun, oleh paslon manapun. Ini tidak boleh diklaim karena sudah muncul nih klaim-klaim di masyarakat bahwa ini adalah merupakan kebijakan dari misalnya dari pasangan calon tertentu. Ini tidak boleh terjadi karena ini uang bangsa. Ini adalah uang negara, artinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kemudian bagaimana keadilan pemilu terjadi tanpa adanya intervensi seperti kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti halnya bansos ini. Begitu, Bang. Oke, saya langsung ke Bang Immanuel deh kalau gitu. Gimana tanggapannya Bang Immanuel terkait dengan ada asumsi quote-unquote begitu dana bansos ini digunakan untuk kepentingan pemilu salah satu pasangan calon. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Immanuel? Saya rasa ini udah nggak bisa begitu lagi. Kalau dulu mungkin orang bisa membangun persepsi itu. Karena ini bagian kehadiran negara. Siapapun nanti pemimpinnya, ketika ini sudah menjadi bagian dari program, dan ya dilanjutkan lagi, tidak bisa tidak. Entah itu siapapun lah ya. Karena biar gimana pun selama ini menjadi bagian kritik Pak Prabowo sebelumnya, kita kan punya kebocoran 30-40% APBN kita. Dan kita jangan sampai lagi itu terjadi. Makanya daripada bocor tidak karuan, lebih baik anggaran ini bocor itu terdistribusi untuk untuk pendistribusian, penyelamatan, pengamanan sosial itu lebih penting daripada kita lepas tidak ada tanggung jawabnya jatuh ke para kartel korup ini. Mendingan ini mensejahterakan rakyat itu lebih terhormat. Makanya program Prabowo itu, program unggulan itu soal makan dan susu gratis ini kan untuk memberi nutrisi rakyat dari ibu hamil sampai anak kuliah. Jadi saya rasa jaringan pengamanan ini penting sekali lah. Agar apa? Rakyat paham sekali bahwa negara itu benar-benar hadir. Jangan sampai kita terlalu pesimis terhadap program-program yang terkait keberpihakan. Saya rasa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan hadir, akan menghadirkan negara benar-benar ada di tengah rakyat soal pengamanan sosial itu sendiri. Social safety net tadi ya. Baik, ya, saya ke Bung Jumhur. Bung Jumhur, ini terkait dengan satu kasus lagi ya begitu, tidak bisa kita lepaskan dari
penyaluran dana bansos di tengah-tengah masyarakat, yaitu korupsi dana bansos begitu. Jika kemudian nanti bantuan sosial digelontorkan kepada masyarakat semakin masif, semakin besar jumlahnya, kemudian juga semakin banyak ragamnya, apa kemudian strategi yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali korupsi dana bantuan sosial ini dari paslon 1? Ya, jadi saya rasa kalau korupsi itu bukan hanya musuh bansos ya, itu musuh rakyat, musuh semua. Jadi harus dipastikan bahwa semua birokrasi yang berkaitan apapun yang harus nggak boleh ada yang korupsi gitu, apalagi untuk bansos itu jahat banget ya. Yang kedua, ke depan itu memang kita harus berusaha bansos itu produktif ya, bukan sekedar kita terus-terusan memastikan mereka dapat uang tapi nggak tahu setelah itu ngapain. Nah, di programnya Amin itu bansos-bansos kita itu sifatnya juga produktif. Jadi misalnya bansos untuk pendidikan, itu kan produktif itu. Satu hari barangkali karena orang sudah mentas gitu, sudah punya sekolah cerdas, bisa bekerja, dan lapangan pekerjaan juga kita buka seluas-luasnya tentu. Dan akhirnya mereka tidak menerima bansos lagi pastinya ke depan setelah mereka mandiri kan. Itu yang kita harapin sebagai bangsa kan. Dan kedua juga bansos-bansos produktif untuk tenaga-tenaga orang yang mulai berkreasi usaha gitu. Itu juga bisa disebutkan menyediakan dana yang sifatnya ya semacam hibah dan sebagainya. Itu bagian daripada yang produktif, bukan sekedar untuk makan, mengisi perut gitu kan. Itu tidak kita hilangkan. Nah, kenapa kalau kita tidak pernah berpikir membuat bansos yang produktif, kita akan terjebak sama hal seperti ini terus, dan ini tidak baik buat bangsa kita. Artinya bangsa kita nggak maju-maju. Kalau tahun ini kita bisa memberikan bansos kepada 50 juta orang misalnya, maka kalau 5 tahun yang akan datang kita bisa memberikan bansos kepada 20 juta orang, itu artinya bangsa ini maju gitu. Nah, kalau ternyata jumlah penerima bansos makin banyak, ya, dan makin meluas, ekstensif gitu ya, wah itu artinya terjadi kemunduran, dan ini yang terbukti. Ketika pertumbuhan ekonomi nggak berkembang, kemudian orang banyak di PHK, tenaga kerja berkurang, maka yang terjadi adalah bansos. Ini kan sebenarnya bagian dari kegagalan pemerintah, maka bansos-bansos itulah yang menjadi semacam safety net jadinya. Memang kelihatannya dermawan, padahal kalau itu keterusan, itu artinya sama dengan kita tidak menghargai rakyat yang sebetulnya dia bisa bekerja. Kalau kita sediakan lapangan kerja, karena tugas kita pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja. Membuat satu situasi di mana tumbuh pekerjaan lapangan kerja itu, jangan malah misalnya jadi ada hal yang lebih besar daripada bantuan sosial itu, yaitu bagaimana kemudian pembukaan lapangan kerja yang lebih masif dan juga pendidikan kepada masyarakat begitu ya, jadi bisa berjalan beriringan. Saya mau ke Bung Rapi. Bung Rapi, ini bagaimana kalau Bung Rapi sendiri dari Paslon 3 melihat bansos yang saat ini diberikan sudah produktif atau belum, dan jika belum apa yang akan dikejar oleh Paslon 3 untuk penyelesaian masalah-masalah bansos, termasuk tadi kaitannya dengan korupsi dana bansos yang sampai saat ini juga sudah banyak begitu tersangkanya? Iya, jadi gini, yang perlu dikasih penjelasan, pencerahan kepada masyarakat adalah soal ini BLT atau bansos itu adalah memang udah jadi haknya masyarakat, udah jadi haknya rakyat, yang anggarannya juga berasal dari uang rakyat. Pemerintah menganggarkan pakai uang rakyat untuk mengadakan atau memberikan bansos atau BLT. Nah, ini yang penting untuk kita jelaskan ke masyarakat. Jadi bukan di uangnya siapa-siapa, apalagi ada yang sampai mengklaim ini adalah bansos yang disalurkan pemerintah adalah milik pasangan tertentu gitu. Nah, ini yang harus dikelirkan bahwa BLT, bansos itu memang haknya rakyat, berasal dari uang rakyat. Nah, kemudian memang dalam momentum yang tadi saya bilang, bansos itu atau BLT diturunkan dalam momen-momen termasuk waktu dan kepentingannya. Untuk saat ini memang harus diwaspadai. BLT dan bansos itu jangan sampai jadi alat kecurangan untuk memenangkan salah satu pasangan atau memenangkan kontestasi pemilu, gitu, karena sudah menjadi rahasia umum. Nah, soal bansosnya tetap ini adalah hak rakyat, harus diadakan. Kalau pasangan Pak Ganjar Mahfud sendiri itu akan melakukan program berkelanjutan
memastikan berbagai program bansos maupun BLT yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini kita pastikan akan kita lanjutkan, akan kita jalankan. Khususnya memang supaya tadi produktif dan sesuai dengan momennya. Misalnya kita ketahui sekarang harga-harga beras, harga-harga sembako sedang mahal, harga gula, telur, sampai cabai juga mahal. Nah, di momen-momen inilah nanti pemerintah harus hadir memberikan bansos BLT sehingga momentumnya tepat begitu. Nah, Pak Ganjar sendiri memang punya komitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, rakyat. Salah satunya tadi menghadirkan solusi. Kebetulan saya dari P3 juga punya jargon dan alhamdulillah itu juga masuk dalam programnya Pak Ganjar Mahfud, yaitu kita gimana caranya menghadirkan harga murah, kerja mudah, hidup berkah. Harga murah, kerja mudah, hidup berkah. Kerja mudah, hidup berkah. Nah, harga-harga murah itu diwujudkan oleh pemerintah tadi dengan menghadirkan BLT atau bansos di saat masyarakat itu menghadapi harga-harga bahan pokok itu sedang tinggi. Jadi seperti itu. Bung Rapi, mungkin satu pertanyaan lagi ini terkait dengan tadi kan Anda sempat menyebutkan terkait momentum begitu. Kalau momentum perpanjangan penyaluran dana bansos kepada masyarakat di tengah menjelang pemilu 2024, bagaimana TPN menyoroti ini? Nah, paling memang kita hanya berusaha mencoba menjelaskan ke masyarakat untuk terus semacam menginformasikan bahwa BLT, bansos ini adalah memang hak rakyat, dan waspada teman-teman seluruh jaringan masyarakat, seluruh elemen masyarakat untuk waspada. Jangan sampai penyaluran bansos dan BLT yang memang akan digelontorkan oleh pemerintah ini jadi alat-alat kecurangan nantinya gitu. Jadi kita antisipasi. Jadi rakyat harus sadar ya bahwa bansos ini adalah ya hak mereka, hak rakyat, karena memang dananya dari APBN, dari uang rakyat juga gitu. Jangan sampai terjadi bahwa ini bisa dianggap dalam tanda kutip begitu ya, semacam vote buying. Saya mau ke Bung Kaka mungkin terakhir, Bung Kaka dari Komite Independen ini terkait dengan tadi ya, apa mungkin begitu nantinya penyaluran dana bansos ini dianggap masyarakat sebagai sebuah vote buying gitu, membeli suara mereka dengan penyaluran dana bansos baik itu tunai maupun non tunai begitu. Bagaimana untuk menghindari hal ini terjadi? Ya, pertama tentu saja setiap kebijakan itu bisa diterjemahkan dengan berbagai persepsi oleh publik. Nah, sehingga kehati-hatian pembuat kebijakan itu jauh lebih penting daripada sekedar apa yang dipersepsikan publik. Jadi sejak awal bansos ini memang sudah menjadi menjadi bagian daripada yang dicurigai publik, bukan hanya dalam pemilu, tetapi dalam kebijakan-kebijakan lainnya. Sehingga potensi itu harus dihilangkan ketika pemerintah itu imparsial. Pemerintah ini harus imparsial, Pak Jokowi harus imparsial, karena dia adalah pemerintah, sehingga tidak ada bagian dari kebijakannya yang kemudian ditafsirkan. Kan ini soal ditafsirkan ini menjadi sesuatu yang PR kita bersama, karena memang dalam beberapa kajian kami misalnya bansos ini seringkali muncul ketika kebijakan-kebijakan politik pemerintah meminta dukungan publik. Jadi dalam pemilu tentu saja ini jauh lebih penting lagi. Kenapa? Ketika kita menjaga keadilan pemilu, maka keadilan kebijakan adalah salah satu kunci. Ketika pemerintah imparsial dan memberikan ruang yang sama untuk seluruh peserta baik capres, cawapres, partai politik maupun DPD untuk melakukan pertandingan yang fair dalam pemilu ini akan menjadi kualitas terbaik. Nah, tetapi sayangnya ini juga masih di persepsi publik ya. Jadi ini kritik tentu saja. Di persepsi publik bisa menjadi bagian daripada sebuah vote buying politik. Oleh karenanya yang menjawab ya pemerintah. Pemerintah dengan kebijakannya menjadikan kebijakan ini transparan, kemudian kebijakan yang memang komprehensif ya, tidak sebagian-sebagian kebijakan yang memang merupakan kepentingan, dan kemudian menjadikan kebijakan yang utuh, tidak terpotong-potong begitu.
yang holistik begitu ya, tadi Bung Kakak sempat menyebutkan, dan bisa menjamin social safety net kepada masyarakat. Baik, tentunya kita berharap masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas dalam mencermati apa saja gagasan-gagasan terkait dana bantuan sosial yang akan digelontorkan oleh ketiga paslon di Pilpres 2024 nanti. Tentunya ini adalah sebuah proses panjang end-to-end-nya dari perumusan sampai kemudian dana bantuan sosial itu benar-benar diterima masyarakat, dan ada beberapa catatan terkait dengan pemutakhiran data, kemudian korupsi yang sampai saat ini juga menjadi catatan besar terkait penyaluran dana bansos ini. Semoga ada penyelesaian, gagasan penyelesaian juga yang akan diberikan oleh para pasangan calon baik nomor 1, 2, 3 terkait dengan masalah-masalah ini. Namun untuk sementara terima kasih para narasumber, juru bicara Timnas Amin Bung Jumhur Hidayat, juga Wakil Komandan Golf TKN Prabowo Gibran Immanuel Ebenezer, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud Rapih Herdiansyah, juga Komite Independen Pemantau Pemilu Bung Kakak Suminto. Terima kasih Bapak-bapak, salam sehat. Selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, KPU Jakarta Timur menggelar simulasi pencoblosan pemilu 2024 sekaligus memantapkan pelaksanaan pemilu 2024. Kami akan segera kembali usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Kita nggak punya misalnya national roadmap dari ekonomi kita. Kita nggak punya sebuah lembaga yang mengkoordinasikan secara tersentral mengenai kemana arah ekonomi digital kita. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana terus mendorong penguatan dari keamanan digital kita, selain bahwa kita tentu sekarang sudah ada BSN. Nah, ini yang saya kira sekali lagi menegaskan bahwa positioning Mas Ganjar sama sekali tidak akan membatalkan, mengubah, bukan hanya melanjutkan, tapi akan melakukan perbaikan-perbaikan dari yang sekarang sebetulnya kalau didorong lebih lanjut, itu saya kira dampaknya akan lebih besar, akan lebih positif dari yang kita lihat sekarang. Nah, saya ingin menutup dengan pertanyaan terakhir soal proyek. Nah, saya kembalikan ke teman-teman media dan masyarakat. Mari kita lihat track record dari ketiga calon. Kira-kira siapa calon yang paling punya track record, supaya jangan proyek-proyek yang ditujukan untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas, khususnya saudara-saudara kita yang ada di lapisan terbawah, tidak berakhir dengan mega korupsi seperti yang kita lihat sekarang. Buat saya pribadi, saya melihat orang yang mampu menjawab kekhawatiran dari pertanyaan tadi adalah Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Saya kira kita lihat bisa dengan sangat jelas track recordnya bagaimana sepak terjang Mas Ganjar di Jawa Tengah, ya kan? Sepak terjang beliau memberantas pungli, dan itu punglinya tuh langsung dirasakan untuk semua sopir-sopir truk di Jawa Tengah. Bagaimana beliau melabrak pembangunan kontraktor pembangunan sekolah yang ternyata bermain spek, sehingga spek bagi siswa-siswa sekolah di Jawa Tengah itu tidak mendapatkan kualitas yang seharusnya. Kita lihat Prof. Mahfud. Saya kira udah banyak sekali gebrakan-gebrakan beliau, dan yang terakhir kan juga luar biasa gitu ya. Jadi saya kira track record adalah sebuah jawaban yang sangat crystal clear untuk menjawab pertanyaan tadi dari siapa namanya tuh? Dari Devi gitu, bahwa kalau ini jangan-jangan jadi proyek nanti cuma akan berakhir dengan sebuah korupsi besar. Nah, saya kira disinilah pentingnya kita memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang jelas-jelas memiliki track record, ya bukan cuma berjanji loh, yang sudah membuktikan bahwa mereka sudah menjalankan berbagai program untuk membantu masyarakat, khususnya mereka yang ada di lapisan terbawah, dan tidak berakhir dengan ujung-ujungnya korupsi besar yang hanya menguntungkan segelintir orang gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit aja. Kalau tadi terkesan ada pertanyaan tadi, kekhawatiran bahwasanya digitalisasi itu justru mempersulit yang menerima bansos, ya. Karena namanya digitalisasi, orang miskin kok secara digital yang mungkin akan menyulitkan mereka. Digitalisasi memang memiliki kompleksitas, ya. Tetapi kompleksitas itu bukan di penerima. Ya, digitalisasi yang kita bangun, kartu sakti ini kan yang dibangun adalah dari sisi pemerintahnya,
Dan perlu kita ingat bahwasanya apa yang dilakukan dalam membangun Kartu Sakti ini sebenarnya hanya mengintegrasikan dari upaya-upaya yang sudah dilakukan dan memang harus kita lakukan ke depannya, yaitu menata data kependudukan. Kan data kependudukan itu tanpa kita ngomongin bansos pun harus kita lakukan, ya. Dan itu di tengah era digitalisasi yang sekarang ini tidak mungkin kita elakkan, ya. Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Maka penataan data kependudukan itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita gabungkan dengan digitalisasi. Dan kompleksitas itu ada di pemerintah, ya. Tapi manfaat dari digitalisasi, ya, pengintegrasian data kependudukan itu besar sekali. Kalau kita bicara tentang korupsi misalnya, korupsi yang didasarkan karena data kependudukan yang tidak tepat, ya, penyalahgunaan bansos yang sudah terjadi selama ini itu besar sekali. Jadi manfaat kita kalau kita bisa memperbaiki data kependudukan yang kemudian berujung kelancaran dan efektif, ketepatan di dalam penyaluran bansos, manfaatnya jauh lebih besar, ya, dengan kerumitan biaya-biaya yang harus kita tanggung di dalam kita membangun Kartu Sakti tersebut, ya. Nah, kalau Kartu Sakti itu sudah terjadi, yang seperti disampaikan oleh tadi, maka tidak ada kesulitan bagi penerima, karena justru memudahkan dari pemerintah di dalam menyalurkan dan kemudian kemudahan juga bagi penerima. Karena dengan sistem yang sudah sangat canggih, terdigital, ya, maka identifikasi siapa yang berhak menerima, kemudian tadi juga disampaikan oleh Mas Kara, kita menghilangkan para perantara, itu semuanya mempermudah siapa? Mempermudah penerima. Ya, ini karena nanti akan mudah dikaitkan dengan mekanisme, misalnya apakah itu dalam bentuk rekening atau dalam bentuk apapun, sehingga proses yang tadinya harus kompleks, rumit, menjadi lebih mudah di dalam membantu penerima. Ya, jadi tidak perlu ada kekhawatiran apakah Kartu Sakti ini nanti akan menyulitkan penerima, karena penerima mungkin taruhlah, ya, penerima kan nggak punya alat canggih untuk menerimanya. Ya, penerima nggak perlu punya alat canggih, ya, karena yang penting bagi pemerintah sebenarnya di dalam identifikasi siapa yang berhak menerima. Dengan Kartu Sakti tersebut pemerintah lebih mudah mengidentifikasi siapa yang berhak menerima, dan oleh karena itu saluran itu penyalurannya menjadi akan lebih mudah dan lebih tepat sasaran. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Peter. Demikianlah konferensi pers pada sore hari ini, rekan-rekan sekalian. Memang kuncinya ini tadi ada pada disrupsi teknologi dan situasi yang berubah, masyarakat post-Covid, ya, pasca Covid. Dan saya pikir dengan adanya digitalisasi yang sangat upgradable seperti ini, tentu rakyat akan menyambut dengan baik, dan justru akan memudahkan segalanya. Kita inginnya memberikan segala yang terbaik untuk rakyat, begitu. Ya, kembali di Sindo Sore pemirsa, kehadiran Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD ke Pondok Pesantren Sinar Miskin, Bandung, Jawa Barat disambut hangat kalangan pesantren. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Qolik menyebut Mahfud MD merupakan figur yang ditunggu masyarakat akan prinsipnya dalam membangun demokrasi yang baik di Indonesia dan harus mengikuti hati nurani. Sambutan hangat dan meriah mewarnai kedatangan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saat tiba di Pondok Pesantren Sirna Miskin, Bandung, Jawa Barat, Sabtu lalu. Para santri antusias melanjutkan sholawat, menambah kemeriahan penyambutan Mahfud MD. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Qolik menyebut Mahfud MD merupakan sosok figur yang ditunggu oleh masyarakat.
Pak Mahfud memang figur yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dan terbukti pada saat pertemuan bersama para ulama dan umaro se-Kota Bandung di Pondok Pesantren Sirna Miskin, mereka sangat luar biasa menggandrungi dan kemudian menanti apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Dan pada saat Pak Mahfud memulai orasi juga sangat baik, karena memang yang disampaikan oleh Pak Mahfud adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana membangun satu budaya demokrasi yang baik di Indonesia. Pemirsa, KPU Jakarta Timur Senin pagi menggelar simulasi pencoblosan pemilu 2024. Simulasi dilakukan untuk mengedukasi warga dan petugas KPPS sekaligus memantapkan pelaksanaan pemilu 2024. Simulasi pencoblosan dan penghitungan suara pemilihan umum dilakukan pertama kali di DKI Jakarta yang diadakan di kantor KPU Jakarta Timur, Pulau Mos, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kegiatan dimulai dengan penerimaan perlengkapan pemilu seperti surat suara, bilik suara, surat absen, dan tinta. Dalam simulasi ini ada 6 poin penting dalam pelaksanaan pemilu. Di antaranya persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, pelaksanaan persiapan penghitungan suara, dan teknologi terbaru perekapan suara. Jadi Sirekap akan kami simulasikan bagaimana cara kerjanya, bagaimana ketika hasil penghitungan suara sudah dilakukan, difoto dan dikirim ke server KPU RI, langsung tertabulasi di info pemilu. Ada perubahan-perubahan antara 2019 dengan 2024. Kalau kemarin BIMTEK itu hanya 3. Tapi kalau sekarang wajib 7-7-nya. Maka melihat dari range waktu, sangat tidak mungkin kalau kita BIMTEK secara langsung, tatap muka, tapi dibantu dengan video. Nah, makanya kami juga mengundang dari PH untuk meliput secara rinci untuk kita videokan. Pelaksanaan simulasi ini dilakukan untuk mengedukasi warga dan petugas pemilu di lapangan agar tidak mengalami kesalahan dalam pelaksanaan nantinya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 28.600 lebih logistik kotak dan bilik suara pemilu 2024 didistribusikan secara serentak oleh KPU ke sejumlah kecamatan di Jakarta Barat. Tahap pertama pengiriman logistik pemilu di wilayah Jakarta Barat telah disalurkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta ke sejumlah kecamatan. Logistik pemilu yang dikirim tahap pertama meliputi bilik dan kotak suara yang langsung dikirim ke kecamatan. Di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, logistik langsung disimpan di Gor Kemanggisan. Enggak, kali ini kotak bilik ya. Kotak bilik kan semua sudah tertampung di gudang kota sebenarnya. Jadi hanya mendistribusikan dari gudang kota ke tingkat penyimpanan kecamatan, supaya di gudang kota itu agak luas ya space-nya untuk kita adakan sortir lipat untuk surat suara. Ada kerusakan, Pak? Sejauh ini enggak aman, karena memang ini sudah dilapisi ya. Untuk saat ini ada 5 jenis logistik yang ada di gudang Rawalele, gudang kota, yaitu pertama kotak, bilik, tinta, segel plastik, dan segel kertas. Di Jakarta Barat terdapat 5 kecamatan yang menerima logistik pemilu tahap pertama. Rencananya secara bertahap logistik pemilu 2024 lainnya berupa surat suara, tinta, alat coblos, bantalan, serta segel plastik dan kertas akan didistribusikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menyampaikan kepada masyarakat bahwa daftar pemilih tetap atau DPT dapat dicek secara online. Pengecekan penting dilakukan guna memastikan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024. Penyelenggaraan pemilu sudah semakin dekat, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024, masyarakat yang sudah memiliki hak pilih akan turut berpartisipasi untuk menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Untuk memilih, masyarakat harus terdaftar sebagai DPT atau daftar pemilih tetap, dan berikut cara memastikannya. Ya, pertama kunjungi laman resmi KPU, lalu klik tautan info.pemilu.kpu.go.id. Lalu kita klik cek DPT online.
Setelah itu akan muncul pencarian data pemilih, masukkan data berupa nomor induk kependudukan atau NIK yang berjumlah 16 digit atau nomor paspor bagi pemilih luar negeri. Setelah itu kita klik pencarian. Jika Anda sudah terdaftar, maka hasilnya seperti ini. Nanti akan muncul nama, NIK, NKK, nomor TPS, dan juga lokasi TPS untuk Anda memilih para Capres-Cawapres 2024 mendatang. Apabila Anda belum terdaftar, Anda bisa langsung datang ke kantor KPU terdekat untuk memastikan dan juga meminta dicantumkan sebagai daftar pemilih tetap. Pemirsa, lantas siapakah yang berhak memilih dalam pemilu 2024 mendatang? Yang pertama tentunya merupakan warga negara Indonesia, kemudian berusia genap 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. Selanjutnya adalah ini sudah ataupun pernah menikah, kemudian terdaftar di DPT. Selanjutnya adalah memiliki KTP elektronik, kemudian sedang tidak dicabut hak pilihnya. Dan yang terakhir, bukan merupakan anggota TNI maupun polisi aktif. Pemirsa, dengan mengetahui status DPT dalam pemilu 2024 mendatang, masyarakat dapat memastikan hak pilihnya telah terdaftar secara akurat sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam gelaran Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Dari Jakarta, Yasmin Arania, Yudi Richard, Ayus melaporkan. Setelah vakum cukup lama, turnamen tenis PJ Gubernur kini hadir kembali diikuti oleh 18 provinsi dengan 123 peserta. Turnamen yang sudah lama vakum kini kembali hadir membawa semangat dan antusias tinggi baik dari para pemain juga pecinta olahraga tenis. Turnamen Piala PJ Gubernur DKI Jakarta tahun 2023 diikuti oleh 123 peserta dengan jumlah 84 putra dan 48 putri dari 18 provinsi di Indonesia yang termasuk dalam 10 besar pemain nasional PLT. Ajang ini dihadiri dari 18 provinsi, diantaranya Aceh, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bangka Belitung, Jawa, hingga DKI Jakarta selaku tuan rumah sekaligus penyumbang pemain terbanyak, yaitu 12 orang. Turnamen yang sudah lama vakum kini kembali hadir membawa semangat dan antusias tinggi, baik dari para pemain juga pecinta olahraga tenis. PJ Gubernur DKI Jakarta memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan PLT dalam acara tersebut. Ya, ini sesuatu yang luar biasa, bagaimana sinergi antara PLT Jaya yang kebetulan diketahui oleh Bapak Kepala Dinas Naker bersama dengan Pemprov dan dukungan dari para mitra, baik mitra BUMD maupun mitra swasta. Ini menunjukkan bagaimana dengan sinergi yang luar biasa kita bisa mewujudkan suatu turnamen yang sangat dinanti-nantikan. Pertama, bagi Pemprov menjadi pengalaman yang sangat luar biasa karena ini adalah turnamen nasional. Pertama di bidang tenis dengan hadiah yang luar biasa. Kita berharap bahwa tahun-tahun ke depan menyongsong Jakarta Global City bisa mengadakan event yang lebih tingkat internasional sehingga bisa memajukan ekonomi di Jakarta. Turnamen ini akan kita lakukan rutin tiap tahun, tentunya dengan nanti dalam format yang berbeda. Yang jelas ini acara ini merupakan series TDP tenis diakui PLT dan tentunya bisa menaikkan peringkat PNP dari para pemain. Diharapkan dengan diadakan turnamen ini bisa menjadi wadah pemanasan para pemain sebelum mengikuti PON dan dapat meningkatkan prestasi serta peringkat nasional untuk memajukan tenis Indonesia. Maju terus tenis Indonesia, sukses Jakarta untuk Indonesia. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Nadifa Adni, iNews melaporkan. Ya, urusan informasi tadi mengakhiri Sindo sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aldi Hawari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.